perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Pak Hakim tadi yang sudah dibacakan, ya begitu. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Pak Hakim. Kita tetap patuh hukum. Nanti langsung dibebaskan Pak ya Peggy-nya Pak? Ya insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan cari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu kan, ya. Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Kenapa? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi? Ya, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Itu aja. Intinya Pak Alda menerima hasil putusan ini ya Pak ya? Ya, penyidik enggak? Iya. Masih Pak. Ya. Kita yang penting patuh ya. Terima kasih Pak. Ini juga
juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Secara hukum ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakan. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan ke Polda. Tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, tidak mampu membuktikan itu, sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum, sama amar itu satu kesatuan putusan. Sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Dari pagi, kemarin malam semuanya saya menyatakan di televisi seperti itu. Ya. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan mendukung upaya kami. Hidup pulih bangunan, bebas. Para pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Dari harusnya hari ini sudah harus dibebaskan, harus iya kan? Mungkin setelah ini kami akan langsung ke Polda Jawa Barat. Betul-betul berdiri kokoh pilar keadilan, sehingga dengan putusan ini kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan merasa sangat puas. Kemudian kami juga tidak menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi pada intinya yang menang adalah sebuah kebenaran dan sebuah keadilan. Kira-kira demikian. Dari harusnya hari ini sudah harus dibebaskan, harus iya kan? Mungkin setelah ini kami akan langsung ke Polda Jawa Barat untuk menjemput. Sudah tidak ada semuanya udah clear, selesai, final, ya, oke. Hati-hati bang. Peluk Ibu selamat, Ibu kuasa hukum selamat sekali lagi atas Terima kasih dibebaskan dari Peggy. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Asep Muhyiddin. Oke. Ini doa masyarakat Indonesia. Intinya kemenangan ini bukan kemenangan Peggy dan kemenangan kuasa hukum, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada keluarga kita yang dizolimi nantinya ke depan itu. Cukup Peggy yang terdolimi sekarang ini.
Terima kasih pada dan media teman-teman semuanya ya. ya. Terima kasih, terima kasih. Menyangka Pak. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget, Pak. Sangat puas banget. Ya, amin ya rabbal alamin. Dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya rabbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sekali. Kapan Pak untuk jemput? Sekarang nanti. Siap. Maaf. Terima kasih ya rekan-rekan, makasih banget. Mbak Luciana ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Pada hakim kalau mau putus seadil-adilnya buat tadi dipegang. Sekolah. Terima kasih untuk hakim semua dukungannya. Terima kasih. Ikut juga ya jemput Peggy? Oke, semua ikut keluarga ikut semua. Terima kasih. Penuh. Semua akan jemput Peggy. Semua Bu. Kita ketemu di Menyampaikan ke seluruh media dua hal tadi ya, penetapan DPO dan penetapan tersangka itu coba nanti dilihat lagi di media. Saya menyampaikan itu dan terbukti analisa hukum saya. Hakim menyampaikan pendapat seperti yang pendapat saya sampaikan ya. Jadi sudah pernah sering saya sampaikan pendapat seperti ini ya, bahwa menetapkan tersangka karena DPO-nya dikaji dulu secara hukum. Kalau DPO-nya tidak sah, maka penetapan tersangkanya juga tidak memeriksa sebagai saksi itu tidak sah. Itu karena bukan DPO. Kalau bukan DPO, berarti harus diperiksa sebagai saksi. Penyidik tidak mampu membuktikan, menunjukkan pemeriksaan sebagai saksi. Tidak bisa membuktikan ya, pemeriksaan untuk DPO. Ya, dalam penetapan tersangka itu, pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka